Umat diminta berdiri. Masuklah melalui gerbangnya dengan bersyukur. Mari bersuka di hadiratnya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Hai semua makhluk di bumi dan di surga. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Tuhan mengasihi semua orang, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, tetapi kita semua, termasuk mereka yang berada di luar ruangan ini dan berbeda dengan kita. Dalam keberdosaan kita, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dan melayakkan kita semua menerima keselamatan. Perjamuan Tuhan diperuntukkan bagi semua orang yang semestinya tidak layak untuk hadir dan menikmati hidangan bersama Tuhan. Oleh karena itu,
dalam rasa syukur dan sukacita, karena kita yang tidak pantas telah menjadi pantas, hendaknya tiap-tiap orang yang hadir datang dengan kesiapan diri. Di minggu ini, kita kembali diajak menghayati dan mengalami undangan Tuhan yang berlaku bagi semua orang. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan memperjuangkan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan mewujud nyatakan iman dalam hidup sehari-hari, keluarga, pekerjaan, usaha, studi, dan di tengah masyarakat. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan,
Kami seringkali gagal dalam merespon panggilan Tuhan bagi kami. Keselamatan yang Engkau sediakan sering tidak kami hargai dengan menyia-nyiakan hidup ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, dalam kegagalan kami merespon undangan keselamatan Tuhan, kami justru menghakimi orang lain yang berbeda dengan kami dan menganggap mereka tidak layak menerima keselamatan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ampuni kami dan layakkanlah hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Jika Tuhan tidak menebusmu dan Tuhan tidak memulihku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jika Tuhan tidak menjagaku dan Tuhan membimbingku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jika Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan ganggu hamba-Mu. Marilah ya Tuhan ganggu Marilah bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam
Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup merumihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang sanggup membawa perubahan dalam hidup kami, sanggup memberikan segala sesuatu yang baik bagi kami, dan sanggup mengubahkan keadaan hati, pikiran, juga kehidupan kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara sederhana, perkara-perkara besar dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersama-sama mendengar isi hati-Mu. Kami mau bersama-sama mendengar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau jugalah yang akan membuat kami sanggup menjalankan firman Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, menuntun kami, dan membuat kami juga sanggup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Demi Kristus, Allah yang baik, mengasihi kami sedemikian rupa. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Pembacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi runtuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Sebab Kau besertaku.
lembah kelam, ku tak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan dari Injil Filipi 4 ayat pertama sampai yang ke-9. Bacaan dari kitab Filipi 4 ayat 1 sampai ke 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Yudia kukasihi dan Sinteke kukasihi, kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah di firman Tuhan.
Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di bulan Oktober. Kali ini saya bertugas di minggu ketiga. Minggu pertama saya ada tugas di luar karena kita pertukaran. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini tema kita adalah menyambut undangan Tuhan dengan sukacita. Nah, pernah terima undangan gak Bapak Ibu? Pernah, sering, banyak, kalau pendeta lebih banyak lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, gimana sih perasaan kita kalau dapat undangan? Ada yang senang, tapi ada juga yang patah hati. Ya. Kalau teman-teman pemuda begitu ya, dapat undangan kadang-kadang suka patah hati. Kenapa? Karena mantannya menikah duluan. Jadi patah hati, waduh gimana nih saya keduluan mantan begitu ya. Nah, ternyata undangan memang tidak selalu membawa hal yang menyenangkan. Ada yang mungkin kalau dapat undangan, kalau dari majelis jemaat,
Bapak Ibu diundang untuk menghadiri rapat, ya rapat lagi gitu ya. Bapak Ibu diundang untuk menjadi panitia, ya panitia lagi gitu. Capek, lu lagi, gua lagi begitu ya. Nah, jadi ada kadang-kadang ada perasaan senang, tapi ada juga kadang-kadang perasaan, ya kok lagi sih gitu ya. Kok aku lagi sih? Kok rapat lagi sih? Bosen, ada yang tadi patah hati, macam-macam. Macam-macam perasaan dapat ditimbulkan oleh undangan gitu ya. Tapi yang mau kita tahu bahwa undangan itu apa sih? Undangan itu ajakan untuk menghadiri acara tertentu. Jadi sebetulnya kalau kita diundang itu berarti artinya kita spesial Bapak Ibu. Acara tertentu, kalau pernikahan jelas ya Bapak Ibu, kalau pernikahan enggak semua orang pasti diundang di dalam pernikahan. Kita kalau mau ngundang mikir-mikir dulu siapa aja yang diundang ya, dibikin listnya gitu ya. Kenapa? Karena undangannya juga terbatas gitu ya. Undangannya paling misalnya ketika pernikahan 500 undangan, jadi paling gak 1000. Ada yang cuma 200, ada yang gak sanggup, udah seadanya aja lah kita bikin di gereja. Jadi yang datang jemaat ya dikurang lebihin lah, kurang lebih misalnya sampai 300 tuh udah maksimal benar misalnya begitu. Karena apa? Karena memang ada keterbatasan, karena bikin pesta atau bikin acara kan pakai dana ya begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri acara tertentu, artinya kita spesial Bapak Ibu. Artinya ada sesuatu yang diharapkan dari yang mengundang kepada kita yang diundang. Lalu kemudian yang kedua adalah undangan adalah hal atau perbuatan yang mempersilahkan. Kita dipersilahkan loh untuk hadir, kita dipersilahkan untuk menikmati acara, untuk menikmati jamuan. Enggak semua orang, kembali ya, enggak semua orang bisa menikmati makanan yang dihidangkan dalam pernikahan. Bisa menikmati materi, misalnya undangannya undangan seminar gitu ya. Enggak semua orang bisa menikmati pembelajaran lewat seminar itu. Enggak semua orang bisa menikmati pelayanan. Walaupun kalau orang bilang banyaknya pelayanan mah nggak bisa dinikmati, kadang-kadang malah disesali begitu ya. Amin. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu. Tapi itu kadang-kadang kan respon kita. Jadi mempersilahkan bahwa Tuhan mempersilahkan, kalau undangan Tuhan mempersilahkan kepada kita untuk menikmati pemberiannya, untuk menikmati pesta, untuk menikmati berkat yang Dia sediakan buat kita. Dan yang ketiga, undangan ditujukan tadi untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang khusus. Nah, bagaimana dengan undangan Tuhan? Ini undangan secara umum Bapak Ibu ya. Kalau undangan Tuhan bagaimana? Nah, undangan Tuhan kita tadi baca bersama dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Undangan Tuhan pada awalnya dikhususkan hanya untuk orang-orang pilihan. Siapa mereka? Yang pasti mereka adalah orang-orang Yahudi. Pada awalnya undangan keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dan kalau kita mau lihat latar belakang Injil Matius itu ditulis sekitar tahun 70. Tahun 70 setelah Masehi. Jadi setelah Yesus lahir. Yesus meninggal tahun berapa Bapak Ibu? 33, karena di usia 33 tahun. Dan perhitungan tahun Masehi itu dihitung dari 0, dan 0 itu adalah lahirnya Yesus gitu ya. Makanya disebut sebenarnya tahun Masehi. Masehi itu sebetulnya mengambil kata dari Mesias, Mesiah begitu. Jadi Masehi. Jadi benar-benar tahun kita ini tahunnya Kristus ya. Nah, Yesus meninggal pada tahun 33. Injil Matius ini ditulis tahun 70, lebih tua sedikit dari Injil Markus, karena Injil paling tua itu adalah Markus, yaitu tahun 60. Nah, tahun 70 ternyata ada hal yang menggemparkan luar biasa bagi orang Yahudi. Apakah itu? Bait Allah di Yerusalem dibakar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami dan meresapi kembali ya, bacaan apa sih maksudnya ini tuh pengundang kerajaan sorga. Kan tadi dikatakan bahwa ada raja mengadakan perjamuan. Kok raja bisa tega-teganya gitu ya, orang gak mau datang, lalu datang ke kota itu kemudian membakar seluruhnya, membunuh para pembunuh, menangkap para pembunuh dan membakar kota itu. Jadi Injil ini ditulis memang dari pengalaman orang Yahudi itu sendiri.
Bahwa mereka tahu bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang begitu dikasihi Tuhan, begitu dipilih, disebut sebagai umat pilihan, tapi gak mau menerima undangan Tuhan, bahkan gak mau merespon undangan Tuhan. Dan mereka merasa bahwa ketika bait suci, bait Allah yang begitu diagungkan, begitu dipentingkan oleh orang Yahudi, dibakar habis tahun 70, disitulah mereka merasa bahwa waduh, Allah marah. Gitu ya. Jadi perumpamaan yang Yesus ceritakan di sini itu merujuk memang pada sebuah kenyataan. Walaupun Yesus adanya di tahun 33. Jadi bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus ini sedang memikirkan, atau kalau misalnya bukan memikirkan, menubuatkan. Yesus itu kan seorang nabi juga. Dia menubuatkan apa yang akan terjadi. Dan memang dibakarnya bait suci itu merupakan pukulan yang begitu keras buat orang Yahudi. Sehingga mereka gitu sadar. Ya, walaupun sadar juga pasti ada balik lagi. Jadi awalnya dikhususkan untuk orang-orang yang dipilih. Lalu kemudian yang kedua, undangan tersebut diabaikan tadi ya. Bahkan utusannya disingkirkan. Murkalah raja dan membinasakan para pembunuh utusan dan akhirnya membakar kota. Nah, yang kedua adalah kita masih bicara soal undangan Tuhan. Undangan Tuhan yang tadi masih akhirnya terbuka buat setiap orang. Karena orang-orang pilihan yang gak mau gitu ya. Jadi akhirnya undangan itu terbuka buat semua orang. Bagi orang jahat dan orang baik. Lihat Bapak Ibu ya. Bagi orang jahat dan orang baik. Orang-orang yang di gereja, ada dalam gereja itu adalah orang-orang yang diundang Tuhan gak? Iya. Berarti orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang yang jahat dan yang baik. Bisa begitu? Jadi orang-orang yang duduk di sebelah kiri kanan Bapak Ibu termasuk kita sendiri gitu ya. Bisa dikategorikan, kita mau mengkategorikan yang mana nih? Saya orang jahat atau orang baik ya gitu ya. Tapi artinya apa? Bahwa undangan Tuhan itu diberikan buat semua orang. Nggak pandang kamu jahat, dosamu banyak, dosamu segunung, nggak pandang, buat semua orang. Tapi artinya ya memang disitulah tantangannya. Di dalam gereja kita tidak akan hanya menemukan orang yang baik. Di dalam gereja kita bisa menemukan orang yang jahat. Dan kadang-kadang itu yang membuat kita kadang-kadang kan merasa, ngapain ke gereja kalau gereja isinya juga orang jahat begitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengundang semua orang dan gak ada yang namanya palang begitu ya untuk orang jahat dilarang masuk, atau mungkin kalau nggak pakai palang pakai sensor. Kalau kita masuk bandara gitu ya, kita masih ada yang pakai jam atau besi gitu kan, bunyi titit gitu kan. Begitu tahu orang jahat titit, waduh bunyi terus Bapak Ibu. Percayalah gitu ya. Kenapa? Pasti karena di dalam setiap hati kita juga pasti ada hal yang buruk, ada yang jahat. Kalau kita sudah sempurna, kita gak akan ada di dunia lagi. Jadi kalau gereja dipakein sensor macam itu, bunyi berisik. Tiap orang masuk bunyi soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih bahwa Tuhan mengundang setiap orang. Orang yang bahkan dianggap jahat dan orang yang dianggap baik. Sehingga akhirnya jamuan kawin itu penuh dengan tamu. Sehingga gereja itu penuh dengan orang. Karena orang semua terundang gitu ya. Namun gitu ya, ada yang berpakaian pesta, ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, mari kita coba membayangkan. Ketika kan kosong nih, karena orang-orang yang sebetulnya diundang gak pada datang. Lalu kemudian para hamba itu teriak-teriak ke persimpangan, ayo kamu pergi, ayo di sana ada jamuan kawin. Kira-kira ada orang yang langsung datang, namanya orang ada di persimpangan, kira-kira pakai baju apa ya? Mungkin ada yang pakai daster gitu ya, ada yang pakai celana pendek. Kita membayangkannya di zaman sekarang gitu ya. Kalau diundang sama Tuhan, ada sebuah perjamuan sama raja gitu atau sama presiden Pak Jokowi open house, semua orang dipanggil. Apakah
orang itu langsung pakai seadanya, dia dari pasar ketemu sama hambanya Pak Presiden, diundang langsung sembari membawa belanjaan gitu datang ke rumah Pak Jokowi atau ke istana. Kan enggak ya Bapak Ibu. Waduh, yang undang presiden nih. Sama seperti mungkin di kisah ini, yang undang raja nih. Waduh, saya masih membawa belanjaan. Aduh, saya masih bawa dagangan. Aduh, saya masih bawa domba saya. Kan di zaman itu kan ada gembala, ada pedagang. Mungkin, aduh saya masih bawa ikan saya nih, nelayan gitu kan. Ketemu dimanapun, saya pulang dulu, mandi dulu. Masa nanti raja nyium bau amis karena ikan gitu ya dari laut gitu kan. Bau keringat, mandi dulu, pulang. Berpakaian yang pantas. Jadi sebetulnya kalau dibilang bertemu orang-orang di persimpangan, tuh orang-orang nggak langsung datang Bapak Ibu. Mereka pulang dulu, mereka merapikan dulu dirinya baru datang. Tapi ternyata ada loh yang tidak salah pencet, maaf. Yang tidak berpakaian pesta, yang akhirnya dibuang pada kegelapan yang paling gelap. Jadi, ya udahlah seadanya, kan saya diundang dong. Kalau saya diundang dong, yang undang harus terima saya apa adanya. Gitu ya. Jadi dia datang tanpa dia pulang dulu, tanpa dia mandi dulu, tanpa dia mengganti pakaiannya, dia pakai celana pendek, dia pakai baju yang lusuh, pakai baju yang bau, dia datang ke pesta. Nah, yang mau menjadi nilai teologis yang kita pelajari adalah setiap orang memang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Tadi ya, nggak langsung boleh datang. Boleh silahkan pulang dulu, bebenah dulu, mandi dulu, biar wangi, biar cakep, biar cantik gitu ya. Setiap orang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Lalu yang kedua, bukan sekedar undangan terbuka ternyata Tuhan ini bagi siapapun, karena ternyata di dalam undangannya ada syarat. Nah, memang nggak diceritakan di sini. Apakah para hamba itu bilang, kalau kamu mau datang nanti ganti pakaian pesta ya? Nggak diceritakan kan Bapak Ibu gitu ya? Apakah memang dikasih tahu syaratnya atau enggak? Tapi ternyata yang lain kan penuh tuh undangannya. Ruangan itu jadi penuh. Saya pikir pasti harusnya dikasih tahu. Karena cuma satu yang didapati tidak memakai pakaian pesta. Siapapun di jalan di persimpangan dapat langsung datang ke undangan pesta, begitu ya. Tapi banyak orang kemudian memilih untuk merapihkan dirinya dulu. Kita mau fokus pada pakaian pesta. Untuk apa sih kita datang pakai pakaian pesta ke pestanya raja? Bapak Ibu, kalau kita mau undangan, kita pakai pakaian bagus, gunanya untuk apa? Untuk pamer gitu ya. Jangan untuk pamer, yang untuk pamer saya punya pakaian bagus loh, saya punya gaun. Enggak kan? Kita datang menggunakan pakaian rapi pertama-tama untuk menghargai diri kita sendiri. Orang yang berpakaian rapi, orang yang sebelum berjumpa dengan orang lain, dia mandi dulu, dia mempersiapkan dirinya dulu, itu menghormati diri. Karena dia akan dinilai kan. Jadi orang yang memakai pakaian pesta itu bukan untuk petantang-petenteng sebetulnya, tapi untuk menghormati dirinya. Lalu yang kedua, ini belum keluar tadi, pakaian dikenakan untuk menghormati diri sendiri, dan yang kedua penghormatan kepada sang pengundang. Kita pakai baju berantakan gitu datang ke pesta saudara, pesta kawinnya keren begitu kan, kita pakai bajunya serampangan, kan bikin malu juga yang ngundang kita gitu kan. Ini siapa sih nih? Ini siapa sih yang diundang? Nggak salah nih yang ngundang begitu kan. Jadi dua hal, kita pakai pakaian yang baik ke dalam pesta karena menghormati diri sendiri dan menghormati orang yang mengundang. Bagaimana pakaian pesta ini diwujudkan dalam hidup sehari-hari? Kan kita nggak pakai pakaian pesta setiap hari. Kalau dibilang Tuhan mengundang kita dalam perjamuannya, setiap hari kita diundang oleh Tuhan, setiap hari kita diundang oleh Tuhan. Tapi kan bukan berarti kita pesta setiap hari. Dan kerajaan surga yang dimaksud di sini kan bukan berarti pesta saja gitu, pesta beneran. Kerajaan Allah adalah sebuah
tempat di mana ada damai, ada sejahtera, ada sebuah kerjasama yang baik, ada sebuah persekutuan yang indah. Disitulah kerajaan Allah. Nah, jadi bagaimana pakaian pesta itu kita kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena barang siapa tidak menggunakan pakaian pesta akan dibuang pada dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi pakaian pesta apa yang dimaksud? Bapak Ibu, ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bikin pesta itu, lihat mereka lengkap dari atas sampai bawah begitu ya. Dari ujung sampai ujung begitu ya. Dan mereka itu pakaiannya rapih, rata-rata jas sampai bawah. Ini Yahudi modern. Yahudi dulu juga kurang lebih begitu. Ketika mereka mau ke pesta, mereka akan menggunakan pakaian terbaiknya. Nah, sekarang pakaian pesta yang dimaksud dalam kerangka pertobatan, dalam kerangka pengundangan Allah pada karya keselamatan itu apa? Itu ada di Filipi 4 ayat 1-9 yang tadi kita baca. Coba kita buka sama-sama. Pakaian pesta apa yang dimaksud? Yang pertama adalah jubah keindahan dan sukacita. Bukan berarti kita harus datang dengan baju yang indah ke gereja, ke pestanya Tuhan. Ibadah itu merupakan undangan Tuhan kan? Setiap hari Minggu kita diundang oleh Tuhan. Kita datang ke sini tuh karena diundang oleh Tuhan, bukan karena kewajiban Bapak Ibu. Bukan karena saya orang Kristen maka saya harus datang. Enggak, karena Tuhan tiap hari Minggu mengundang kita. Bahkan enggak tiap hari Minggu, tiap hari Tuhan mengundang kita. Tiap hari Dia menunggu kita. Jadi harus datang dengan apa nih kalau kita mendengar undangan Tuhan? Harus datang dengan jubah-jubah di sini memang jangan berpikir bahwa jubah itu hanya luarnya saja gitu ya. Sebetulnya Tuhan ingin menjubahi hati kita. Kita menjubahi hati kita. Isi hati kita maksudnya gitu ya. Jadi apa isinya? Haruslah dengan keindahan dan sukacita. Kalau kita datang ke gereja kita kepaksa, artinya kita nggak pakai jubah keindahan dan kita nggak pakai jubah ke sukacita. Artinya kita nggak pakai pakaian pesta ke sini. Lama-lama Tuhan bilang, nih yang nggak sukacita di gereja, ayo sana keluar, begitu ya. Jadi kita datang ke sini harus sukacita, menerima undangan Tuhan harus sukacita. Jangan males-malesan. Kalau males-malesan nanti kita dihukum Bapak Ibu. Kan Tuhan mengenal hati kita. Saya mah kagak bisa neropong hati Bapak Ibu ya. Isinya apa aja gitu. Tapi Tuhan bisa. Mata Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita. Jadi kalau kita hari Minggu datang ke gereja, kita harus pakai jubah sukacita. Kita harus menyiapkan hati yang sukacita. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan bersungut-sungut. Kalau saya nggak ke gereja nanti saya diomelin istri saya. Kalau saya nggak ke gereja saya diomelin suami saya. Saya diomelin mama papa. Jangan. Datanglah karena Tuhan yang mengundang dan menyambut kita. Lalu yang kedua, jubah kebaikan. Datanglah untuk berbagi kebaikan, bukan hanya untuk menjadi orang baik. Jadi orang baik gampang soalnya Bapak Ibu, tapi berbagi kebaikan itu enggak gampang. Jadi orang baik mah kalau di gereja ya udah manis-manis aja, sopan, semua orang disapa, senyum, udah jadi orang baik tuh di gereja. Tapi bagaimana kita bisa berbagi kebaikan? Itu yang Tuhan inginkan. Setiap kita diundang untuk bisa saling berbagi satu sama lain, kebaikan satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga jubah itu nampak indah. Kita ini nampak indah, bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah jubah keberimanan dan pengharapan. Kita datang harus dengan iman. Loh iyalah, gak mungkin saya datang ke gereja gak beriman Bapak Ibu sekalian. Tapi kita kadang lupa, iman itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistos, yang artinya taat dan setia. Apakah kita datang ke gereja taat, memiliki dengan hati yang taat dan setia untuk menjalankan apa yang sudah kita pelajari sepanjang seminggu kemudian? Kalau datang ke gerejanya pas taat setia, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak taat dan setia, nggak bisa. Karena taat namanya jubah keberimanan, kita datang dengan iman kan nggak bisa dilepas. Memang kalau disebut jubah itu bisa dilepas, dipakai. Tapi Tuhan berharap ini jubah yang nggak bisa dilepas Bapak Ibu gitu ya. Karena ini ngomongin soal hati. Dalam persepsi Yahudi memang bilangnya jubah, tapi jubah itu yang membuat kita mampu masuk ke
kerajaan Allah. Iman itulah iman yang sesungguhnya lah yang membuat kita masuk dalam kerajaan kekal, gitu ya. Jubah keberimanan dan pengharapan. Jadi kita nggak hanya beriman di gereja, tapi beriman di sepanjang hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita juga tetap beriman dan menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita. Jubah pengucapan syukur. Mengucap syukur adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Sulit sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang memang hidup lebih banyak membuat kita bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Tapi Tuhan pengen kita mengucap syukur. Bukan hanya karena keselamatan yang Dia berikan, tapi karena pembelajaran juga. Kadang-kadang kita akan mengucap syukur hanya pada berkat-berkat tertentu. Padahal berkat Tuhan itu sepanjang hari bisa kita rasakan lewat pembelajaran, lewat pengalaman, bahkan lewat hal yang menyakitkan dan menyedihkan pun kita bisa belajar. Dan di situ kita merasakan ungkapan syukur sama Tuhan. Tuhan, saya masih diperkenankan untuk merasa sakit hati karena di situ saya belajar artinya mengampuni. Tuhan, terima kasih saya diperkenankan untuk merasakan kecewa karena di situ saya belajar melapangkan hati. Tuhan, terima kasih saya diizinkan Tuhan untuk merasakan bagaimana sakitnya diselingkuhi supaya saya selingkuh juga enggak ya, supaya saya belajar tentang kesetiaan. Bagaimana rasanya diselingkuhi itu kita bisa merasakan perasaan Tuhan Bapak Ibu ketika kita diselingkuhi ya gitu sama pasangan kita atau dihianati oleh sahabat, oleh teman, oleh orang yang kita percaya. Kita bisa merasakan perasaan Tuhan ketika diselingkuhi kita. Kita masih bisa mengatakan Tuhan terima kasih buat musibah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena disitulah kami melihat Tuhan selalu ada. Bahkan di tengah musibah pun kami melihat Tuhan. Itulah ungkapan syukur yang sejati Bapak Ibu. Ya, jadi jubah pengucapan syukur itu Tuhan inginkan untuk kita miliki. Juga jubah kebenaran. Melakukan kebenaran setiap hari, kebenarannya versi firman Tuhan tentunya ya. Melakukan kebenaran setiap hari, memperjuangkan kebenaran setiap hari. Ada kalanya kita melakukan kebenaran, tapi ketika kita melihat orang lain tidak melakukan kebenaran, kita biarin. Biarin tuh urusan dia sama Tuhan, gue gak mau ikut campur gitu ya. Itu salah juga ternyata Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat orang lain tidak hidup benar, artinya kalau kita gak tegur, kita tidak memperjuangkan kebenaran. Ribet ya. Untuk masuk ke pesta aja ribet. Tapi itulah pesta yang sesungguhnya. Karena di pesta itu kita akan mengalami pemulihan. Di pesta itu kita akan mengalami kepuasan. Di dalam pesta itu kita akan mengalami sukacita yang tak terbatas. Jadi kenakanlah jubah-jubah ini. Supaya kita tidak diikat sama Tuhan. Lalu dibuang ke kegelapan yang paling gelap. Tuhan mengundang kita setiap hari. Jadi setiap jubah ini harus dipakai setiap hari. Setiap hari. Yuk kita bilang sama-sama. Tuhan saya mau pakai jubah setiap hari. 2, 3. Tuhan saya mau pakai sukacita setiap hari. Tuhan saya mau pakai hati yang baik setiap hari. Tuhan saya mau beriman setiap hari. Tuhan saya mau mengucap syukur setiap hari. Dan Tuhan saya mau berlaku benar setiap hari. Setiap hari ya Bapak Ibu, bukan hanya hari Minggu. Walaupun undangan pesta itu kita dapat mungkin sebulan sekali, ya kadang-kadang ada yang 1 hari 3 undangan gitu ya. Tapi Tuhan mengundang kita setiap hari. Jadi kenakanlah pakaian pesta setiap hari. Jangan kenakan daster terus setiap hari.
Atau pakai celana pendek yang udah pada bolong karena memang adem Bapak Ibu ya. Jadi pakailah pakaian pesta setiap hari karena Tuhan. Ketika kita pakai pakaian pesta setiap hari, dalam arti pakaian ini ya, bukan berarti pakai gaun kemana-mana, ke pasar pakai gaun maka sangkut Bapak Ibu ya. Pakai pakaian ini setiap hari maka kita akan buat diri kita bangga dan kita akan buat Tuhan bangga. Dan disitulah kita layak untuk mendapatkan keselamatan. Kita sungguh-sungguh dapat menyambut undangan Tuhan dengan segala sesuatu yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita layak disebut sebagai tamu undangan Tuhan yang terhormat. Tiap undangan kita di depannya ya TH kan? Nggak ada yang lain kan? Kamu gitu ya. Bawahnya pakai nama enggak gitu kan? Pasti kepada yang terhormat atau kepada yang terkasih. Kita adalah orang-orang yang dihormati oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka tampillah dalam kehormatan dan dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih, bisa untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang telah mengundang kami dan tak pernah menyerah untuk mengundang kami. Walau ada kalanya Tuhan kami menolak undangan-Mu. Ada kalanya kami bahkan tidak mengindahkan undangan-Mu. Ada kalanya bahkan kami menutup telinga kami, menutup hati dan pikiran kami terhadap undangan-Mu. Tapi Kau tidak pernah menyerah untuk terus mengundang kami untuk hidup dalam kebaikan cinta kasih-Mu. Jadi kami sungguh mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan kami bisa menyambut undangan-Mu dengan hati yang semakin hari semakin penuh sukacita. Karena sadar bahwa kami bukanlah orang-orang yang baik. Kami bukanlah orang-orang yang setia. Kami bukanlah orang-orang yang bersih hatinya. Ada kalanya kami dilingkupi oleh rasa-rasa yang negatif. Perasaan-perasaan, pikiran, bahkan harapan yang egois. Tapi Kau tetap mengangkat kami dan memberikan kami kesempatan. Jadi biarlah kami terus dapat memaknai dan merefleksikan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Sehingga bertambahlah sukacita kami, bertambahlah kebaikan kami, bertambahlah keberimanan dan pengharapan kami, bertambahlah ucapan syukur kami, bertambahlah segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Karena kami belajar mengindahkan diri setiap hari. Kami belajar menata diri. Kami belajar memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang dihormati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan hidup. Baik anak-anak kami yang masih kecil, mereka juga sudah mengalami banyak pergumulan hidup di sekolah,
bersama dengan teman-teman mereka. Mereka punya persoalan. Mampukan mereka Tuhan untuk bisa terus mengenal Tuhan walaupun mereka masih kecil. Kami berdoa untuk para remaja kami Tuhan yang juga semakin bertambah persoalannya. Ketika mereka harus berpikir tentang masa depan, mereka mulai berpikir tentang pacar, mereka mulai berpikir tentang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkatilah pikiran dan hati mereka sehingga mereka tetap tertuju pada jalan Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami para pemuda yang sedang berjuang di tengah rumah tangga mereka, yang sedang berjuang mendidik anak-anak mereka yang baru lahir. Belajar menjadi orang tua itu tidak mudah Tuhan. Tapi biarlah tangan Tuhan yang tak nampak memegang hati dan pikiran mereka sehingga mereka menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami juga para dewasa. Kami punya lebih banyak lagi persoalan Tuhan. Kami harus berpikir tentang masa depan anak-anak kami. Kami harus berpikir tentang masa depan kehidupan kami sebagai manusia, pasangan kami. Mungkin juga kami berpikir tentang orang tua kami yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah iman kami semakin teguh, karena makin banyak persoalan makin mampu menggoyahkan iman kami. Tapi biarlah di kedewasaan kami, di usia kami yang semakin dewasa, iman kami, percaya kami, dan kehidupan spiritual kami juga semakin dewasa. Dan kami berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, para lanjut usia, yang juga masih terus berjuang, masih terus berdoa, masih terus bergumul untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka. Bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan tubuh mereka yang sudah mulai mengalami penurunan dalam banyak hal. Tapi biarlah sukacita Tuhan terus ada dalam hati mereka, sehingga walau tubuh menjadi lemah, iman semakin kuat. Mampukanlah Tuhan saudara-saudara kami ini bergumul dalam hidup mereka dan menang atas setiap pergumulan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat, setiap jemaat dan simpatisan kami yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Merika yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Gatot Cipto. Kiranya Tuhan yang menolong keluarga secara khusus. Engkau memberikan kesabaran kepada Pak Joko. Engkau memberikan kesabaran pada Gloria dan Aldo, sehingga mereka juga tetap bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Walau keadaan mama terkasih, istri terkasih juga masih naik dan turun. Kami percaya Tuhan tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan dan dari kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Rudi. Biarlah Engkau juga ada di dalam hidupnya, di dalam sakit dan pergumulannya sebagai manusia. Berikan dia terus kekuatan dan biarlah setiap proses medis yang ia jalani dapat sungguh membuat kehidupan dan kesehatannya menjadi lebih baik. Dan ia merasakan tangan Tuhan yang sungguh nyata dalam perjalanan hidupnya, sehingga hidupnya menjadi sebuah kesaksian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Dan hari ini kami juga mau berdoa untuk pengurusan izin rumah ibadat GKI Kafling Polri. 3 bulan sudah segala sesuatu bergulir dan kami masih bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat saudara-saudara kami. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Yusak. Tuhan, Engkau memberikan beliau di tengah kami sebagai jemaat. Dan Engkau yang menolong dia terus menerus untuk bisa berjuang bagi kami. Dan kami sungguh mengucap syukur. Kiranya Engkau yang terus juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi tim perizinan,
sehingga mereka terus dapat memperjuangkan bersama-sama dengan setiap doa kami, dan mereka tidak kecewa dan tidak putus asa, karena Tuhan izinkan setiap kami berproses untuk tidak hanya menikmati keselamatan, tapi berproses untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga kami bisa menunjukkan apa arti bergereja yang sesungguhnya kepada sesama kami, lingkungan kami, khususnya lingkungan Kafling Polri. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami berdoa untuk Pak Jokowi dan seluruh jajaran menterinya. Tuhan berkati dia, beri hati yang terus tulus untuk bisa mengayomi bangsa yang besar ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pelantikan gubernur kami yang baru. Biarlah gubernur kami yang baru ini bisa sungguh membawa pembaharuan di tengah Jakarta, pembaruan ke arah yang lebih baik. Berkatilah Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno dengan hikmat dan bijakmu, sehingga ia dapat meneruskan segala kebaikan dari periode yang sebelumnya dan bahkan menambah kebaikan di tengah kota kami ini. Kami berdoa untuk proses pemilihan masa penatua masa pelayanan 2018 sampai 2021. Tuhan yang terus juga meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil secara khusus untuk bisa melayani sebagai seorang penatua. Bukan jabatan yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah, dan bukan pelayanan yang sederhana. Bahkan begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal-hal yang harus dialami sebagai seorang penatua. Ada pergumulan iman, ada pergumulan kebaikan, ada pergumulan hikmat dan bijak. Dan kami membutuhkan itu semua dari Tuhan. Jadi biarlah Engkau yang memanggil dan Engkau yang melengkapi setiap saudara-saudara kami yang sungguh terpanggil dan menyambut panggilan dan undangan Tuhan itu. Demi Kristus kami menaikkan setiap doa yang jauh dari sempurna ini, dan biarlah jadilah kehendak-Mu. Karena setiap doa ini kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Umat Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis,
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan memakai kita menjadi pembawa kabar keselamatan bagi semua orang dan saluran berkat bagi sesama. Mari memuji
bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam ibadah ini untuk membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami mempersembahkan seluruh hidup kami dan karuniakan kami hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita yang tidak layak sudah dilayakkan Tuhan. Kita yang berdosa telah diizinkan masuk ke dalam perjamuan keselamatannya. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kepantasan di hadapan Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi berkat bagi sesama. Dengar suara Yesus, dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Bersukacitalah atas setiap undangan Tuhan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terpujilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama pergi dari tempat ini menjadi duta-duta Kristus dengan membawa berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan setiap kamu. Karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.